ibu-ibu sebelumnya pernah ini nggih, pernah mendengar atau melihat kekerasan lansia ibu-ibu nggih? Bisa melihat di televisi mungkin atau di sekitar ibu-ibu ada ibu-ibu ada yang pernah mengalami kekerasan ibu-ibu nggih. Selanjutnya kita ini Bu akan berdiskusi nggih mengenai kasus kekerasan terhadap lansia ibu-ibu. Ini saya bagikan contoh lembar kasusnya ibu-ibu dan nanti bisa jenengan diskusikan ibu-ibu nggih. Kelompok pertama ini ibu-ibu, kelompok dua. Baik ibu-ibu, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ibu-ibu dan saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya nanti saya minta juga siapkan perwakilan nanti ibu-ibu untuk bercerita di depan atau menanggapi cerita yang ada di gambar tersebut ibu-ibu. Itu ada gambar satu tentang nenek A. Monggo dipahami ibu-ibu, saya beri waktu 5 menit. 5 minutes later. Baik ibu-ibu, waktunya sudah habis, ini sudah 5 menit monggo siapa ibu-ibu yang mau bercerita di depan atau menanggapi gambar yang sudah saya berikan ibu-ibu, yang sudah didiskusikan sama ibu-ibu bersama kelompoknya gitu. Monggo. Oh Ibu Idris, monggo Ibu Idris, silakan maju ke sini Ibu Idris atau duduk di sana. Monggo Ibu Idris duduk di sana juga nggak apa-apa, langsung sampaikan pendapatnya Ibu Idris gitu. Monggo silakan Ibu Idris. Yang lain ibu-ibu saya mohon diam untuk mendengarkan pendapat dari Ibu Idris Monggo Ibu Idris. Pendapat saya itu kurang baik istrinya itu Pak, mestinya anaknya itu mengingatkan pada istrinya Pak ya untuk berbuat baik kepada orang tuanya Pak. Itu orang tua sudah rentan sakit Pak, mestinya juga harus dibantu Pak kalau tokonya itu biar tidak ditipu-tipu terus Pak ya. Jadi membantu di tokonya biar tokonya semakin maju dan nantinya anak-anaknya itu kan bisa, cucunya itu bisa meniru kebiasaan baik kepada orang tua ya, gitu Pak ya. Udah Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Oh baik, sangat baik sekali nih pendapat dari Ibu Idris tadi. Mari kita beri tepuk salut ibu-ibu buat kelompoknya Ibu Idris Tepuk salut. Salut. Baik, selanjutnya ini ada gambar ibu-ibu flipchart tentang kekerasan terhadap anak ibu-ibu saya jelaskan ibu-ibu macam-macam kekerasan terhadap anak, juga contohnya ibu-ibu yang pertama ini ibu-ibu bisa dilihat di gambar ini kekerasan terhadap lansia ibu. Ada 4 macam ibu Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan verbal, yang ketiga kekerasan emosi, dan kekerasan finansial ibu. Jadi apa sih yang dinamakan kekerasan fisik ibu-ibu? Jadi kekerasan fisik yaitu yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka. Jadi contohnya ibu-ibu, misal ada kekerasan mendorong si lansia lalu mencubit atau bahkan memukul atau tidak menyediakan makan ibu-ibu. Jadi sehari cuma dikasih makan, bahkan cuma dikasih makan 1 kali, bahkan tidak diberi makan sama sekali itu juga termasuk kekerasan fisik terhadap lansia ibu. Lalu yang kekerasan verbal di sini tidak menggunakan kata-kata yang baik ibu. Misal kepada orang tuanya sendiri tidak memanggil bapak atau tidak memanggil ayah atau papa, tapi langsung disebut namanya. Misal, "Weh, Tuman, Mulyo Tuman." Nah, itu nggak boleh ibu. Jadi ke orang yang lebih tua itu kita harus menghormati. Jadi jangan langsung dipanggil namanya ibu. Juga tidak boleh menghina. Terus mengancam atau menakut-nakuti. Jadi fisiknya orang lansia itu kan sudah nggak kuat ibu.
Jadi biasanya banyak kekerasan menghina atau mengancam, menakut-nakuti gitu ibu-ibu nggih. Lalu yang ketiga ini ibu-ibu kekerasan emosi. Jadi contohnya yaitu membiarkan lansia sendiri. Nah ini biasanya ibu-ibu sering terjadi. Jadi lansia itu ditaruh di belakang rumah, bahkan ditaruh di kandang, ya ditaruh tempatnya yang nggak layak ibu-ibu. Anaknya di depan, rumahnya mewah, sudah tercukupi semua, tapi orang tuanya ada di belakang, ditaruh di kandang. Ini biasanya terjadi ibu-ibu. Lalu juga yang terakhir ini kekerasan finansial ibu-ibu. Finansial yaitu memanfaatkan uang lansia atau menggunakan tanpa izin. Ini juga sering terjadi ibu-ibu. Biasanya si anak menggunakan uang bapaknya atau si lansia itu tanpa sepengetahuan bapaknya atau sepengetahuan si lansia. Jadi sekedar contoh, biasanya uang pencairan PKH lansia itu yang mengambil anaknya atau saudaranya. Nah, tapi itu tidak digunakan, tidak dikasihkan kepada si lansia tersebut ibu. Jadi dibuat dibuat beli kebutuhannya sendiri. Sedangkan si lansia cuma atas nama saja ibu. Ini sering terjadi. Saya juga titip nggih ibu nggih, jangan seperti itu nggih. Jadi kalaupun memang harus anaknya yang mengambil uangnya karena si lansia sudah tidak bisa berangkat ke bank atau ke agen, ya gak apa-apa diambilkan, tapi nanti setelah pulang dikasihkan ke si lansia ibu, atau langsung diberikan keperluannya si lansia gitu. Jadi gitu ibu-ibu nggih. Ya untuk langkah selanjutnya ibu-ibu, sementara kita break dulu ibu-ibu nggih, sambil minum kopi, minum esnya dulu. Nanti saya lanjut lagi ibu-ibu nggih. Masih semangat ibu-ibu nggih. Semangat. Ya, makasih ibu-ibu.